Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Aisyah, NPM 21144600147 dari kelas A421 Program Studi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Beni Dwi Lukito Haji MPD, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila juga dijadikan sebagai acuan, panduan, serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari nilai sila ini adalah Indonesia adalah negara agama di mana setiap warga memiliki atau menganut agama yang dipercaya tanpa adanya paksaan. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan beberapa hal seperti mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, menjauhi serta mematuhi perintahnya. Yang kedua, saling toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan dan menghargai kebebasan beragama. Berikut saya akan menayangkan contoh implementasi dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Shadaqallahul azim. Baik, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua ini dengan beberapa hal, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengakui persamaan hak, kewajiban, serta kedudukan, karena kita semua sama di mata hukum. Yang ketiga, kita bisa saling mencintai, menghargai, menghormati sesama manusia, serta berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Berikut saya akan menayangkan contoh implementasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini dia. Terus di sini.
Kemudian selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ini adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu dengan adanya perbedaan budaya, adat istiadat. Kita harus tetap bersatu dan cinta tanah air. Kemudian hal-hal yang dapat kita lakukan adalah bangga dengan bangsa Indonesia, melestarikan budaya Indonesia, bersatu membela dan mempertahankan tanah air tercinta, melakukan upacara bendera, mengakui dan bangga terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia, dan bahasa-bahasa yang ada di setiap suku-suku di Indonesia. Berikut saya akan menayangkan contoh implementasi sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, apa sih pentingnya bahasa Indonesia dengan persatuan Indonesia? Ya, karena kan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat, dan tentunya di setiap daerah di Indonesia itu kan mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan untuk memudahkan komunikasi antar sesama. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting untuk persatuan Indonesia. Coba bayangin kita yang dari Jawa ketemu dengan mereka yang dari luar Jawa. Ketika nggak ada bahasa Indonesia, pasti kita akan susah untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketika ada bahasa Indonesia, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka yang notabene memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jadi pengaruh bahasa Indonesia untuk persatuan Indonesia juga besar ya? Iya. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila ini adalah kerakyatan atau rakyat harus diutamakan dan adanya kebebasan berpendapat untuk siapa saja. Kita bisa menerapkan sila ini dengan beberapa hal, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain, mengambil keputusan dengan melakukan musyawarah mufakat, dapat menerima apapun hasil keputusan yang diambil secara bersama dengan musyawarah. Berikut saya akan menayangkan contoh implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari. Kemudian untuk yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila ini adalah kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua sama di hadapan hukum dan patut untuk dilindungi. Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengedepankan sikap adil terhadap sesama, melakukan kewajiban dan menghargai hak-hak orang lain. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti kerja bakti sosial, donor darah, dan lain sebagainya. Berikut saya akan menayangkan contoh implementasi dari sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah contoh implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kehidupan sehari-hari agar kehidupan rakyat Indonesia lebih baik lagi dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Apalagi kita sebagai generasi muda sangatlah penting untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dengan menjalankan kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau yang lainnya dalam video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.